Ya, kasih Pak. Pak. Halo, ketemu lagi. Dirut kawan Pak. Iya. Sempat waktu itu di itu kan. Siloam. Sudah masuk bursa Pak. Iya. Sudah jual. Prof Tom? Tahu rumah udah kita siapin ya? Sudah Pak. Sudah. Kita baru ingin masuk ke Jakarta Di Tio tuh. di wali kota Jakarta. Utara kosong. Nggak pakai katanya. Iya, ini kosong sih Pak. Wali kota tinggal di kantor, jangan. Makasih loh Pak. Makasih Pak Heru. Nanti kita bikin pesta. Gede kan, Boy? Berapa kali bukan? Besar. Ini berapa kali kan? Lebih besar dari Di belakang pasar. spot mall itu. 4.000 meter gede loh. Berapa kali? Kebun besar. Taman-tamannya ini. Namanya benar. Jam 11 lebih. Akhirnya yang nawarin, saya mau pernah lihat rumahnya. Ketahuan dari pagernya. Pagar kayak kecamatan gitu kan beda. Kan berkelok gitu kan. Jadul kelok. Dan belakang sport mall. Spot mall. Belakang sport mall. Nggak tahu ya. Saya pikir gedung kali. Gedung gereja ya. Dua tingkat. Ya, mana? Ya. Gimana Bu? Ya. Semua. Oke. Kita lapor aja dulu ya Pak ya. Dan terima kasih Pak Bagu juga Ketua Dinkes, kemudian semua teman-teman semua dari Gubernur Jakarta, Wagub di Jakarta. Kami dari Diaspora Internasional mungkin pada saat ini ingin mengupdate kepada Bapak dan kawan-kawan semua apa yang sudah kita kerjakan dan siap akan kita roll out. Jadi yang pertama adalah tentu program di Marunda. Jadi program kita untuk Marunda, Puskesmas Marunda, Tambora, Kepulauan Seribu, terutama adalah telemedicine. Jadi kita sudah ada beberapa rapat dengan tim Dr. Sukeno, dengan Kesos, dengan Dr. Vera, sudah ke sana 2 kali. Jadi kami sudah memperbaiki sistem telemedicine. Nanti Pak Johan dari Bel akan update apa-apa saja yang sudah di-upgrade dan nanti kita siap roll out-nya. Terus Prof. Tom Suteja, sekarang beliau bergabung di Erasmus juga Pak. Erasmus kan terkenal sekali sebagai pusat kedokteran dunia. Jadi akan menjelaskan tentang program NIMIT, Non-Invasive Medical Invasive Technology. Ini kaitannya dengan Rumah Sakit Tarakan milik Pemda. Yang dulu kan kalau nggak salah arahan Pak Wagub bahwa Tarakan akan menjadi tipe A. Sudah lulus Udah. Pak. Sudah lulus tipe A. Nah, sudah lurus ya. Nah, Apa ini? dengan network internasional dan program modulnya untuk non-invasive medical invasive technology. Jadi masih Pak Mungkin- Asisten yang hubungi RSUD Iya. Tarakan yang mau Iya. Iya. Kami beberapa kali sudah survei ke sana dengan ketemu Tak dengan keburu saya kemarin balik dari kapal tadi ke sana. Iya. Bagus kok Pak. Bagus kok. Iya, saya mau ke sana nggak Iya, Kayaknya tahu. bagus. Mereka sudah lakukan 100 open heart surgery. Iya. Tapi kalau bedah jantung kan sudah umum sih ya Pak ya. Tapi mungkin yang kasus terbanyak di Jakarta, di Indonesia adalah kasus-kasus digestif. Kasus-kasus apa namanya? Ambien misalnya hemoroid yang sekarang bisa dilakukan dengan non invasif. Orang bilangnya adalah operasi tanpa pisau. Kemudian kita tahu Jakarta rokok Indonesia nomor 1. Jadi kasus yang namanya kanker nasofaring, infectious diseases, pulmonary disease itu nomor 1 di Jakarta. Jadi kalau Rumah Sakit Tarakan milik Pemda sudah bertransformasi menjadi tipe A, maka selain dia spesialisnya juga lengkap, spesialisnya bisa jadi pusat pendidikan dan training. Nah ini kami dari Diaspora Internasional sudah siap mau membackup itu. Nah silakan Pak Tom. Ya, bisa di Madrid. Kan ini murid-muridnya. Nanti saya bicarakan. Latihan. Tapi yang auditornya tidak boleh orang sana. Sekali. Jadinya kriterianya juga internasional. Itu seperti pendidikan pilot. Jadinya harus dididik. Nah, ini tergantung programnya. Kalau programnya sulit sekali seperti bedah jantung atau tanpa pisau kateterisasi bisa 5 tahun. Sekarang orang Eropa nggak mau ditangani dengan dokter yang muda. Yang pertama kali masuk di paru-paru nggak mau mereka. Dia tanya ijazahmu mana? Sininya mana nih? Nah itu ini harus distandarisasi, sinkronisasi. Nggak minimal kalau ini kan kita pengennya. Dulu saya pengen lakukan 2006, saya pengen impian ini di Belitung. Ketika dokter-dokter kan kurang dokter, saya pengen tuh tele seperti India. Nah itu yang pikiran saya. Malah saya mau tawarin dokter itu, kamu dapat tour
resort kesini gratis keluarga, tapi jam yang siangnya kamu latih dokter saya, kita tukar gitu loh. Batin ini, nah ini harusnya kita pakai di Pulau Seribu. Iya. Iya. Bukannya Pulau Seribu, puskesmas yang ada seperti ini. Puskesmas. Menghindari kemacetan, dokter-dokter juga langsung belajar kan. Ya pusatnya di Tarakan ini. Iya, betul, Pak. Jadi, terus jadi ya kita perluas Tarakan itu Iya. yang Iya, gedung. jadi Pak, ini dengan Ada juga puskesmas yang mahal juga itu kan. iya. Yang gedung bekas ibu ya, jam kesehatan. Iya, iya. Nah itu harus dibuat. Dia ada biar dekat. Iya. Kalau nggak mau masuk ke Tarakan ya semacam puskesmas yang dekat dengan Tarakan. Di pusatnya di telemedicine di situ. Ya, job on training. Iya. Langsung kan dia kan, Iya. langsung lihat pasien. Nah, dia Google Glass nanti serba bisa. Nah, Jadi aksesorisnya itu bisa macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Bahkan suitcase-nya, covernya kita sudah buat waterproof. Mau dibawa ke Pulau Seribu, masuk aja nggak apa-apa. Pak Johan sengaja nggak bawa karena kan udah 2 Ya, saya kali udah Pak. lihat. Jadi kita harus Dua kali dia udah kita lihat. kan kalau kita beli dengan APB-nya agak sedikit masalah tuh kontender. Maksud saya masukin ke e-katalog aja. Iya, dengan KTP, Betul, betul. kan Arkes, dapatnya ke Iya. e-katalog, Betul. langsung beli kita. Iya. E-katalog, Arkes itu. Udah ketemu solusi, waktu itu saya sponsor lagi. Waduh, pusing CSR perlu. Untuk di tahap awal ya, kami sediakan sendiri. CSR dulu. Jadi, bahkan Cari sendiri. belum pakai CSR, bahkan dengan kekuatan kami sendiri, kami mau buat pilot yang terbaik. Setelah itu kalau menurut kami CSR pun sudah banyak yang antri ya. Tapi kalau Iya. nanti ke depan aku mau dimasukkan di katalog, Silakan dulu. silakan. Pak Wagub ya. Beberapa sponsor kan udah siap ya CSR. Kalau di telehealth karena kan itu siap dengan IT-nya dan tidak tergantung listrik kan. Ya. Jadi mau nggak ada listrik bisa Baterai. jalan terus gitu. Ya. Pakai gelombang. Ini penting. Ya, itu Pak Ini Johan Belitung sudah Timur juga mau tuh. Sudah, Iya. Kami sudah di sana, Pak. Enggak, karena ini impian saya. Oke. Saya dulu waktu bupati saya pikir seperti itu. Iya. Dokter dari mana minta dokter masuk ke pulau? nggak ada sulit mau Iya, yang mau. Baru saya aja nggak pernah lihat pulau warisan bapak saya. Kecuali saya susah. nggak paham saya pergi ke pulau ngapain. Adik saya, kalau adik saya dokternya tahan ya, karena dia dokter kan. Iya. Dia bisa tidur di pulau, nginep di pulau. Bupati bisa nginep di pulau deh. Gitu. Dia dokter puskesmas kan, PTT ya. Kalau dokter tahan ya Pak ya. Ya saya juga radiologi biasa, kan saya ngapain kalau nggak bisa terpaksa ngapain? Ya, betul. Telehealth, tele-education, tele-job, tele nanti masuk lagi. Kami juga belajar banyak tentang kondisi cuaca di pulau, Pak. Makanya waktu ke Belitung Timur waktu itu kita surveinya itu sampai kondisi. Jadi itu kan kalau udara laut itu sangat jahat. Nah, itu Handphone aja kalau pakai nggak waterproof itu rusak. ya. Kalau water resistant nggak, dulu saya nggak ngerti jaket water resistant sama waterproof beda gimana. Handphone saya rusak, kalau saya ngerti nggak bisa yang resistant. Mesti waterproof, betul-betul waterproof. Udah pakai resistant udah rusak handphone. Udah di laut, udah di laut. Ya, apalagi yuk yang Ya, ini. mungkin Pak Tom Apa bisa kita ini? non invasif medical invasif teknologi itu kan masih banyak yang mungkin Iya, tergantung pertanyaan. Soalnya kita kan dari grup internasional. Jadinya ada rekan-rekan di Indonesia universitas yang maunya hanya orang Jepang, orang Australia, tergantung permintaan. besok kita ke Tarakan kan. Hanya mereka Kami mau ke Tarakan apa, dulu Pak. mau topik apa. Besok ke Tarakan Iya. kami ketemu dengan direktur tim Tarakan. Keperluannya Semuanya, apa? survei semuanya, bahas dengan tim spesialis di sana. Terus membahas juga berdasarkan database di sana penyakit apa yang paling banyak yang memerlukan minimal invasif teknologi. Jadi kita pilih sesuai prioritas gitu. Menurut kami selalu mulai kecil dulu. Sampai pengertian bagus. Terus bisa topik lain, bisa objek, bisa segala macam, THT, paru-paru, GI. Mungkin kita nggak ada masalah kan Bu, kalau dari Belanda, dari diaspora datang bantu. Itu nggak masalah, kan kita kalau udah- senang, Pak. Kalau kita udah pendidikan gitu nggak masalah lagi kan. Nggak ada masalah. Kalau pendidikan kan enggak ya. Nggak ada masalah. Jadi nggak dipersulit kan. Nggak.
Jadi dokter spesialisnya ada, kita boleh mentrain juga gitu. Langsung kalau mau masuk ASEAN langsung masuk bagus. Iya. Jangan separuh-separuh setengah-setengah nanti. Akhirnya hanya SIM mengemudi di Itu tadi Jakarta. biar loncatannya justru loncatan kodok, jangan belajar lagi pengalaman orang yang salah alat gitu. Iya. Kita invest langsung yang di sini Iya. aja. Langsung gitu. Ya. Kita suka gitu kan Pak, sekarang saya coba. Kita masih ribut mau bikin SPBG yang CNG, yang compressed natural gas. Seluruh dunia udah LNG, yang liquid, yang investasinya murah, panjang. Kita masih terus nanti di orang ganti semua, kita masih di sini lagi. Ngapain? Dulu kan dia nggak ngerti LNG karena dia masih bergumul di sini ya. Nah sekarang kalau kita yang terakhir datangnya ada untungnya Pak. Di negara terbelakang itu ada untungnya. Biar orang yang belajar salah gitu loh. Jadi orang yang belajar salah ya kita loncat aja ke dia yang benar. Kenapa kita mesti ikutin? Kecuali kita bodoh mau beli alat bekas dia. Saya curiga tuh gitu lah, kita beli alat bekas lah. CNG, ngapain CNG? Orang Cina bus truk semua ada LNG. Kita belum mau uji coba ditambah. Kan lucu. Itu sama aja mau habisin stok. Nah itu mental, harusnya tertinggal pun ada untungnya. Bisa buat revolusi ya. Lonjakan. Itu kan kalau dia salahnya di mana kan? Kenapa kita mesti ngulangin dia salah? Kayak kita masuk hutan, mau berburu, mau mancing kan? Datang terakhir ada bagusnya juga. Udah dapat belum ikannya? Belum. Berarti sini kurang ikannya lagi kurang kita pindah situ aja. Jadi ngapain ngulangin 2 jam nih? Kita tuh kayak gitu aja sebetulnya. Tapi kalau diaspora mau bantu, banyak loh yang mau pulang-pulang untuk sekedar liburan. Iya. Ya. Nanti kalau wali kotanya udah mau tinggal di rumah, pakai salah satu rumah dinas Wagub. Di Satrio pasti orang suka. Oh iya. Casablanca keluar, nggak di Satrio ini enak loh tinggal ini. Kan Satrio kosong tuh. Iya. Langsung keluar ke Casablanca, siapa yang nggak suka? Tapi tim pengajarnya tuh. Tim pengajar kalau orang Belanda mau ke sana. Tim pengajar kan Iya, banyak dari Sama-sama. negara. Ya, jadi kita langsung kasih, dulu saya gitu Bu. Jadi dulu ya saya dapat dari orang dari Irak, dari Australia, dari Inggris, pensiunan guru. Saya suruh ngajarin bahasa Inggris di kampung saya. Tinggal di rumah saya. Rumah saya bikin kayak hotel gitu kan. Seneng dia. Dia masak apa, makan apa. Dia tuh sore-sore murid-murid sekolah datang belajar. Dia sebenarnya nggak bayar. Kan? Iya. Untung nggak ada yang kawin sama orang sana juga. Iya. Kalau ada kawin jadi nggak pergi lagi deh. Sudah menyiapkan ininya Pak. Jadi ini modul untuk sekian ratus penyakit yang berlaku di puskesmas. Soalnya Bapak dulu bilang mau sistem data kita di bandingkan soal sistem data uang banyak, anggaran besar banyak. Terus kita cari-cari anak diaspora di perbatasan Myanmar sama Thailand. Dia bikin buku itu dengan WHO. Wah, saya kasih hari waktu dicocok. Jadi cocok di masyarakat semua. Jelas sekali. Lagi tanya sekarang WHO Udah bisa sih dinas digital. kesehatan ya. Semua ada ya Pak. Ya. Di- Udah dibikin Bu. Kita kekurangan kita kan yang preventif ini Bu. Iya, Itu yang kita- promosi dia yang namanya. Bukan dokter bidan pun udah ngerti. Udah bisa, gitu. Karena standarnya semua jelas. Masih bingung buka box itu, prototin tuh pasien tuh untuk situ. Hemat berapa banyak Pak? Iya bisa kan. Jika butuh tindakan baru kirim, tindakan juga gak gampang kan mesti cek darah apa segala macam gitu. Jadi apa SOP-nya udah standarized itu. Ini kaitannya dengan 18 rumah sakit tipe D yang akan kita buka sangat bermakna. Oh, cocok. Itu di perbatasan waktu Myanmar masih perkembangan Di Myanmar sudah Ya, kenapa kita mau naikkan kelas puskesmas? Selain masyarakat dipercaya RSUD ini untuk menolong orang miskin, Iya. tidak habis transportasi untuk nunggu pasien yang sakit. Ini pengalaman saya tahun 2006 di Belitung. Jadi orang miskin nungguin keluarga sakit 50.000 nggak cukup. transportnya. Bukan yang dapat mau makan. Iya, makan. Yang jaga, tapi kalau dekat rumah di kecamatan dia pulang. Iya betul. Dia bisa bawa nasi, datang dianterin yang nunggu. Nah ini untuk orang miskin harus seperti itu. Makanya nanti ibu terapkan rayonisasi dengan BPJS. Kalau kamu ngaku miskin, bukan hanya di kelas 3, kamu tidak boleh pindah rayon. Kau tambah dirujuk, rujukannya mesti satu rayon. Jadi nggak jauh-jauh. Nah, kalau nanti ke A kita nggak usah garis CM lagi.
kepepet. Tarakan aja cukup Pak. Nah, jadi kita udah, jadi biarkan RCM itu untuk orang Indonesia bagian lain, bukan Jakarta. Kasihan kalau orang luar kota datang, saya kan beli bubble, kos 750.000 dekat situ. Matinya kalau tunggu 3 bulan. Lalu kita bangun mes dari itu. Bangun mes kita, bayar murah. Suruh tungguin. Saya kirim orang dulu, adik saya ke sana. Tungguin, kalau ada siapa ngurusin. Gak bisa makan Pak. Cara lihatnya gimana? Dia ada duit gampang. Lihat yang nungguin. Rokoknya apa? Kau yang kaya, aqua, roti. Nah itu bohong tuh, itu dia punya tuh. Kau yang gak ada duit, wah setengah mati tuh, isi ulang lagi tuh. Akhirnya sih. Udah tahu kita nih. Jadi secara surveinya gampang. Nah ini yang kita mau lakukan di Jakarta. BRSCM itu buat orang lain datang nggak perlu. Semangat deh saya bantu itu. Saya yakin loh, nggak ada yang susah kok. Asal kita kepentingannya semangatnya sama, nggak ada yang susah. Semangatnya sama gitu ya. Menyenangkan gitu tuh nggak bisa. Oh gitu tuh seneng gitu. Saya waktu di bupati itu buat saya senang bukan gajinya. Ketika ada orang susah berobat dia nggak bayar, terus pulang di sesar mau nggak bayar, aduh senang. Dia dulu waktu saya melakukan sistem ini, kan kita kirim ke Kabupaten Induk, RSUD-nya. Itu di ranjang yang sama, di kamar yang sama. Itu sebelah itu pada sedih semua pikirin duit. Yang dari kabupaten saya tenang-tenang aja. Saya tanggung asuransi dan askes langsung beda. Beda hasilnya. Itu langsung beda. Nah akhirnya memaksa kabupaten sebelah ikut. Kalau kamu mau jadi bupati kembali, kamu nggak mau ikutin saya, kamu ikut. Nah itu yang saya senang. Jadi saya maksa orang ikut. Sama saya lebarin jalan. Dulu nggak mau lebarin jalan, saya lebarin jalan dulu. Full hot tip. Saya harga tanah naik. Mau kabupaten sebelah teriak-teriak orang. Masa nggak bisa, jalannya jelek lagi kan? Masa itu lebih bagus? Ini kita ngapain kan? Paksa jadi bagus. Nah sekarang seluruh itu bagus jalan. Ya ada model, kayak kita Jakarta kan, kita lakukan sistem ini, nanti orang mesti ikut nih. Sistem ini ikut, sistem ini ikut. Nah itu enaknya jadi pejabat di situ. Ada kepuasan. Nah itu kita maju kita nggak bisa nolong orang. Mana sanggup 1 miliar kalau Bapak saya bilang 500.000, 2.000 orang habis. Sekarang orang sakit mencari 5.000 nggak cukup, kasih 5 juta nggak cukup kalau dia masuk ICU. Mana sanggup bisa kasih orang 5 juta? Dia kayak datang 200 orang habis. Masa bisa? Nah, dan sistem-sistem ini yang puas gitu. Aku lebih segar sekarang. Coba aku check up kan, dokter bilang MRI sekalian, karena takut gangguan otakmu tegang gitu. Ini lucu ya dokter, saya dokter dari tahun 97. Udah lah dari dokter dari tahun 97. Saya khawatir gitu. Endoskopi juga katanya, udah umur sekian, mesti tes. Di Eropa pun gratis orang nggak mau, kata puasa. Makanya aku nggak bisa ketarakan, karena habis lupa itu saya pikir habis endoskopi bisa jalan. Sisanya belum, nggak mulus. Terus masuk MRI lagi kan. Saya pikir mau sok jago aja udah sikat semuanya. Dan habis siang selesai jam 1, langsung saya pikir 1 jam ke Tarakan, macet juga. Terus mulus, cepet-cepet pulang deh. Sampai malam saya ke kawinnya ke malam masih ini sisa. Baru saya tahu. Dokter udah selesai, dokter lu boleh bilang sama orang lain, kepala lu semua otak lu beres. Gak ada sumbatan, gak ada apapun. Beres katanya. Kalau ini, itu langsung dia tahu penyebaran kemana-mana. Hebat. Dulu kalau MRI itu ada ke Kuala Lumpur, ruko-ruko itu ada foto pejabat kita atau kejadian jelas. Oke, jangan ke Kuala Lumpur, saya presiden. Pinang juga. Pinang mana loh? Ada juga. Wah, makanya aku pikir aku nggak mau pergi. Aku di sini aja. Paling foto aku tempel di luar. Orang itu juga jago-jago sih, membacanya mungkin beda. Orang yang kaya-kaya juga ke luar negeri juga lewat juga. Iya. Kalau lewat ya lewat juga. Om istri saya meninggal dari itu, check up Singapura, semua bilang oke. Oke, makan durian, terus jalan-jalan ke Cina, stroke di Cina. Bawa pulang ke Singapura berapa bulan tuh di ICU, nggak sadar. Benar. Mau beli rumah sakit nih? Enggak di sini.
sakit tinggal lu meninggal baru ngiterin rumah sakitnya di sini diputer-puter. Udah mayatnya aja buat jenazah aja loh. Ambil semuanya ya. Cuma beneran pemilik rumah sakit di Nggak ada. kita ada nggak yang berobat di kita? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Semua ke Singapura. Apa ke Gunung Elizabeth, Pak? Dikira ada gunung. Iya. Ternyata nggak ada gunung, cuma ngajak doang. Dan kalau meninggal di situ, Gunung yang di selatan. nggak setengah jam udah harus di parkiran. Itu ya Harus di parkiran karena dia nggak ada space. langsung digeser. Iya. Jadi saya juga bilang sama Manusia. Itu lebih kacau ya. iya, karena nggak manusia sama sekali, jadi nggak ada kamar jenazah, langsung diparkir ambulan. Ayo, Langsung harus aja. balik ke airport, Gila. bayar sana semua dan harus bayar semua. Makanya tapi orang Indonesia bodoh suka ke situ. Karena Dan dia ada itu loh, izin-izinnya loh ngurusin. Udah. Oh iya, Ada, Pak. di sini Ada. banyak di Jakarta. Oh, banyak sekali tuh. Ada izin gini, Iya, izin gini. iya. Habis mahal juga Iya. tuh. ada sekarang kamar yang satu malam 90 juta. Sini oke loh sudah saya bilang dokter. Asal dokternya kompak ya. Iya. Saya ketemu Prof apa tuh yang kanker itu Ke Aduh, yang biasa kanker. Aku jadi lupa namanya tiba-tiba. ya ke Prof. Ada Prof. Mutalik, siapa? Dosen namanya. Prof Batik di dari Mutalik. Mutalik. Nah, dia bilang sekarang dia udah bentuk tim. Jadi di situ juga ikut. Dia bikin timnya semua. Kenapa kamu tuh mau ngobrol? Wah hebat. Asal mau ada tim kerjasama dokter kita oke. Kalau nggak repot, semua kasih obat nggak apa-apa. Kayak saya dulu pengalaman gara-gara tes cepet. Saya udah kasih obat nggak apa-apa. Dengan nggak apa-apa. Saya minum kok. Saya kamu udah telepon adik saya. Lu kebanyakan obat lu. Kebanyakan. Langsung saya buang. Sehat saya pulang. Jadi itu kadang-kadang tuh gitu egoisnya dokter. Semua nggak apa-apa. Kan mereknya banyak obatnya. Mereknya banyak. Justru kalau di Indonesia sekarang yang ikutin inasi bijis itu malah lebih aman. Iya. Karena obatnya nggak bisa macam-macam. Kalau yang VIP bisa-bisa kena. Enggak, saya sendiri ngalamin, Pak. Ya, Motar itu ya, Pak Motar kan pusing. Terus saya bilang, coba lihat Pak obatnya apa. Oh iya jelas pusing Pak. Perutnya sakit ya? Iya, iritasi. Dikasih Duragesic, dikasih Provemid, dikasih Panadol, Oh, dikasih Ponstan. Pak, nggak bocor, perutnya udah bagus. Itu semua sama. Ibu saya juga gitu. Pak, Tapi kan, untung saya periksa obat saya antara tahu sama nggak tahu obat udah lupa kan. Terus saya lihat, kok mirinya lebih, ini kan mirip saya lupa obatnya apa. Terus saya sama susternya, sus, nggak salah nih obat. Kok mirip gini tambah gini apa nggak lebih gede? Enggak, ini kata dokter, suster mana ngerti kan kata dokter kan? Saya lu coba telepon dokternya, ini dokter berbeda, dia telepon dari dokter bilang saya mau tanya. Telepon dokter saya bilang, oh iya itu gengsi lagi, itu kurangin aja nggak apa-apa. Nggak sama aja. Kalau gitu itu pingsan ibu saya udah tua gitu. Itu yang terjadi. Ngeles ya. Ngelesnya gitu. Nggak sih gitu ya, nggak suka apa-apa nggak dipakai. Mau juga nggak apa-apa, tapi nggak usah nggak apa-apa. Ngomongnya enak aja gitu. Kalau saya nggak tahu. Suster kasih. Dokter nggak ada. Dokter jaga, dokter medis pagi lo dilaporin kalau udah mulai sekarat nanti. Itu. Makanya saya itu jarang sekali mau minum obat. Ya, nggak perlu sih. Nggak mau minum obat. Mau suplemen aku nggak suka. Dan gue udah Makanya hajar jus. jus yang bagus ya. Hajar jus kalau udah minum hajar jus sama tidur. Cukup. Kalau demam tetap bisa demam nih. Udah demam flu nggak enak nih. Aku ada obat ajaib. Paratusin. Dari aku buka apotek aku udah tahu tuh paratusin aja udah. Pokoknya kalau udah nggak enak hajar paratusin udah. Itu aja. Ya, Ini kalau udah nggak Itu enak. paracetamol. Iya paracetamol. Paling Hajar paratusin, Paling ringan. hantam balsam kiri kanan belakang tidur aja. Paratusin aja. Hanya tadi ini Pak, kalau boleh kita kembali ke rumah sakit Tarakan. Tarakan ini kan punya Pemda, sudah tipe A ya, spesialis lengkap. Saat ini memang bedah jantung sudah 100-an gitu kan. Tapi kan sebetulnya banyak hal-hal lain yang spesialisasi tertentu yang kalau itu diusahakan bisa di-train untuk minimal invasif atau operasi tanpa pisau, itu akan menyelamatkan lebih banyak lagi. Nah, cuma kita ada pertanyaan memang, kalau dari diaspora kita siap men-training, termasuk perawatnya juga,
Karena harus perawat harus perawat khusus. Nggak bisa itu perawat khusus. Kalau mau nunggu minta dari RSCM nggak akan dapat. lama. Lama nggak akan dapat. Nah, alat sekarang mungkin pada saat training bisa, tetapi untuk memungkinkan jam terbang dokter juga latihan. Tentu ini kita nanti akan minta dari manajemen rumah sakit Tarakan. Kasus apa yang sebaiknya kita mulai dengan minimal invasif, ya, yang paling banyak tentu di sana. Gitu. Dokternya juga siap di train semuanya. Nah, ketika dia sudah selesai training, lulus begitu, tentu kan dia harus ada alatnya. Kan? Nah, itu kalau Tarakan itu prosedurnya gimana? Ke Pemda atau bagaimana? Ke Pemda. Ke Langsung Pemda. ke Tarakan aja terus ke Pemda. Oh, Langsung jadi ke Tarakan. jadi bisa. Dia otonom loh. Iya, dia otonom kan ya, Bu ya, dia Dia otonom otonom. kan. Kasih tahu dinas sama kita. Oke. Nah, Sebetulnya orang-orang bekas mantan kepala rumah sakit, ibu tahu nggak paling bagus jadi apa namanya? Direktur hotel. Iya, servis. servis. Pasti hebat hotelnya. Rumah sakit lebih pusing bersih-bersih. Jika orang rumah sakit itu ditarik ke hotel, Enak banget kerjaannya ya. Standarnya sudah Dan mudah gitu. itu kalau yang hobi itu ya. Iya betul, rumah sakit itu Nama juga hotel kan hospitality. hospital. Jadi sekolah hospitality. Hospitality management. Iya. Dari bekas hotel masuk untuk jadi marketing di rumah sakit bagus. Oh, Hospitality club gitu loh. Jadi kalau untuk teknisnya mesti masuk ke untuk kebersihannya. Kebersihannya bagus gitu kan. Gitu. Rumah sakit itu harus rapi, Iya. untuk bersih. Bersih, aturannya juga. Jadi ada beda sedikit. Ya, tinggal itu aja. Iya. Ada lagi yang lain? Nah, yang lain sih mungkin yang kita kepikir nih Pak ya. Tarakan itu kan di pusat kota. Oke. Di sebelah Tarakan itu ada memang ruko-ruko yang udah nggak berpenghuni. Oke. Nah, kalau itu diambil juga. Kita mau beli itu udah Nah, maju. yang untuk bisa menjadi pusat misalnya training minimal invasif. Sebab saya udah survei Itu tadi ngomong aja ke Tarakan suruh ajuin kita beli aja. Iya. Supaya kalau Bu, dia Ibu anggarannya ya, Bu. Iya. Iya. Di dinas kesehatannya beli. Karena kalau Jadi minimal gampang, invasif Pak ya, bisa dua. Oke, itu Minimal baik. invasif. Atau kita dia RSUD beli apa lebih gampang ini? Iya. Nanti kita lihat Yang nama. banding semua Iya. lebih mudah. Iya. Jadi kita melihatnya kalau Tarakan, sebab sejauh ini kita belum ada loh pusat minimal invasif. Hanya sedikit ada. Jadi minimal invasif di kota-kota ya. Contoh endolaparoskopi itu ada di 1-2 gitu ya. Tapi sedikit. Hanya bicara usus buntu aja. Ya. Tapi belum yang lain-lain. Misalnya kalau di Jakarta, di Indonesia kita komplikasi kanker kan ke lung cancer ya Pak. Iya. Jangan harap kita ada punya tim cancer yang bagus loh. Tim lung cancer yang bagus itu. Makanya kebetulan Prof. Tom ini kan ahli juga di pulmo, mentor internasional untuk bronkoskopi dunia kan. Nah itu bermanfaat sekali di situ. Kita kepengen bantu juga tim lung cancer di rumah sakit punya Pemda. Gitu loh. Karena kasusnya sudah banyak dan saya sudah perhatikan baik di Darmais, baik di RSCM. Kalau lung cancer masih di Darmais ya? Masih, Pak. Karena Betul, tapi nggak ada Waiting listnya udah lama sekali. Tapi waiting listnya udah lama. 2-3 minggu percuma. nunggunya. Iya. Tapi sekarang juga kalau penyakit harus betul disiplinnya. Dia mesti paliatif. Harus Iya. cost efisiensi itu Iya. kalau terus jalan. Iya. Mau multidisiplin. FDN akhirnya paliatif dan itu kita nggak punya paliatif center yang baik, gitu. Makanya kita juga ingin bantu. Kalau alatnya kalau punya mobilnya jalan aja. Ya. Harus terus jalan. Jadi Nah, pelatihannya ya. Pelatihan job on training. Pelatihan ahli parunya juga. Jadi kita mau juga lihat juga itu. Gitu. Jadi kan Kan bisa back to back ya. ya betul. Jadi kalau kayak seperti Tarakan juga kan bisa pelayanan masyarakat nggak mampu bisa, tapi begitu kalau minimal invasif di situ menjadi pusat pelatihan, swastanya bisa dibuka gitu. Jadi bisa juga gitu private. Jadi ada cross subsidiary seperti RSCM dengan kencana PIP-nya. Kencananya kan hanya sebetulnya kan cuma poliklinik. Di belakang sebetulnya udah dibuka itu Pak yang Tarakan, yang khusus untuk VIP-nya. Yang di depan memang khusus semuanya kan Lumayan, dia yang udah banyak sekarang pendapatannya juga udah Lumayan. secara signifikan. lumayan Nah, itu. Tarakan. Kalau ditambah nanti dengan Prof. Tom punya minimal invasif itu bakal bagus sekali. Dan CA itu di Jakarta waiting listnya lama. 3 Kalau bulan. itu ditarakan bisa digarap bagus Pak. Iya. Khusus aja deh, nggak usah banyak-banyak. Jadi katakan kalau breast udah banyak. Mesti minta ruangan lagi, Iya. beli ekspansi. Ya tadi itu Pak yang ruko yang mau sama yang digeser. ibu itu loh.
Oh iya. Dan ibu itu Ya. bisa dirubah itu, Bu. Hibahnya ke mereka. Kita mau jadiin LSCM-nya versi kita. Pemda, karena LSM sibuk so. Atau bisa juga kita ibu puskesmas, supaya ada ruangan mereka, jadi baik kan di opnam di tempat ibu kerja sama. Oh, ini Pak, transisi rawat inapnya. Iya. Harus seperti itu. Iya. Itu mungkin dari Prof Tom mengenai minimal invasif sudah oke. Tengah-tengah. Iya. Jadi Maunya minimal apa? invasif. Kasih tahu. Jadi nanti dengan direksi Tarakan dan timnya ya, karena ada 4 bidang kan, di bidang obgyn, di bidang THT, bidang infeksi Ya, tolak pernapasan, abdomen. dan abdomen. Abdomen. Tinggal mereka pilih ya Pak ya, gitu ya. Nah mungkin Pak Johan mau update tentang apa yang sudah kita perbaiki di bidang telemedicine nanti berhasil rapat yang lalu ya dengan tim Pesos ya, Pak Supeno ya. Pak Supeno juga mau silakan. Jadi di awalnya kita akan dalam waktu cepat mungkin mulai di Marunda dengan roll out EMR system. Jadi kita akan Langsung siapkan ditarakan ini. di Marunda yang di juga. Marunda dulu. Ah. Yang di Marunda. Tapi nantinya itu sistemnya sama, server bisa ditaruh tarakan. Server Jadi ini kita demografi pasien dan data rekam medis pasien, karena di Marunda ini kan suatu lokasi yang baru, kita ingin punya data yang fresh semua. Nah, begitu data ini sudah lengkap tertata dalam waktu 4 minggu kira-kira, kita akan mulai implementasi satu dulu alat yang tele healthcare itu dengan SOP yang ada. Kita mulai terapkan. Kira-kira rencananya seperti itu. Nanti habis itu bisa coba modal baru. Iya. Iya. Bu, yang khusus penjaringan Iya Pak. itu tadi udah datang dari Podomoro, dia mau terusin bikin. Boleh nanti. Dia mau biayain aja ini 1 tahun, habis itu kita kapitasi aja dengan mereka. Bu. Iya Pak. Jadi itu kan tuntutan masyarakat. Masyarakat rusun itu pengen di bawah rusun itu ada. Nah kita harus jadi mengurangi kemacetan. Dan orang juga lebih suka cek kesehatan sebetulnya. Kalau tinggal turun ada, terus nggak bayar, dia lebih suka. Betul. Nah itu harus membuat orang suka kan. Yang pasar kita udah jalan baik dulu. Yang pasar Sudah, Pak. ramai nggak itu? Nggak, saya belum Bagus, tahu. ada 18 yang cukup bagus. Pasiennya juga banyak. Bagus kan ya. Makanya pikiran saya gini, ibu-ibu ke pasar karena nunggu sayur murah. Dia memang nunggu kalau dia pakai ongkos ke puskesmas dia nggak punya ongkos. Tapi kalau ke pasar orang makin miskin. Tiap hari dia ke pasar. Iya. Karena dia nggak punya kulkas. Nah sambil nunggu sayur murah itu kan dia tunggu agak siang kan murah. Iya. Maksud saya kalau ada klinik kenapa dia nggak check up? Dari pap mail segala macam dilakuin ya bu. Tes kanker, tes HIV semua kita. Jadi itu logika kayak gitu cara berpikirnya. Kita membuat orang tuh depan tunggu ya sini deh. Oh itu udah ada di pasar. Udah Kita ada udah pasar. masuk pasar. 18 pasar udah ada kliniknya Pak. Udah. Jadi ibu-ibu yang belanja nunggu itu dia ke pasar check upnya. Yang program-program tes gratis Iya. itu lakuin aja bu. Sambil edukasi makanan sehat Pak. Iya. Sama formalin, Ada pora, itu. itu kita ajarin. Ya sambil nunggu kan. Karena sayur itu kalau siang dikit buah-buah lebih murah, sayur lebih murah. Dia tunggu dia. Bisa ditaruh ya di situ sebenarnya. Bisa taruh, Bisa bisa taruh. Ya, bisa taruh. Jadi selain kita melakukan prevensi, edukasi, sekaligus pendataan. Ini akan otomatis nanti dengan peralatan ini kita semakin lengkap pendataan yang ada. Cara prevensi setiap area itu kan lain-lain. Ada habit-habit tertentu yang mungkin per area lain. Nah, itu kalau kita punya data yang lengkap, strategi bisa diatur. Jadi kita sih inginnya justru layanan kesehatan ini tidak menunggu, tapi kita juga mulai. Nah, ini sudah sesuatu yang luar biasa. Di pasar-pasar sudah mulai inisiatifnya itu, kalau saya lihat sangat-sangat positif, sangat bagus. Jadi Pak Supeno. Jadi udah siap sih. Oke, Udah elektronik medical. Iya, elektronik medical record itu akan data. memiliki data sejarah kesehatan sebanyak mungkin yang kita bisa dapatkan. Dan juga seperti Pak Wagub tadi sebutkan, kalau kita tertinggal Pak, itu sebetulnya suatu challenge, suatu tantangan dan sebetulnya sesuatu keuntungan.
Karena kita bisa loncat, Pak. Kita nggak usah berevolusi. Juga untuk medical record, kalau di dunia ini, ya dunia barat, dunia lebih maju, mereka elektronik medical record itu yang dianggap sesuatu yang sangat penting pada saat ini. Kita nggak mau cuma di situ aja. Kita yang taruh milestone-nya, kita mau ke PMR, jadi personal medical record. Kalau saya lihat, jadi di sini misalkan orang tua saya, mama papa saya itu kalau mau ke dokter cari-cari data lab, data sekolah. Kadang-kadang kita hilang. Untung kalau kadang dikasih, misalkan buat EKG, dokternya yang buat, datanya di tangan sama dokternya. Padahal yang berhak itu kan personal. Nah ini akan kita luruskan. Sebetulnya setiap Abah juga pusing, lupa. Karena saya ditanya dari mana cek hasil kamu dari tahun 2000 apa? lupa. Ya. Aduh, saya udah pindah rumah atau taruh di mana? Ya. Dokter pergi yang sama aja dengan data kita. Betul. Walaupun dia tulis scan ya, dia pun pusing nyari, dia cuma scan aja. Cara dokter dia scan kan. Nah hasilnya kan pusing. Warga itu jadi setiap person di negara ini harusnya kan nanti punya. Itu Itu tugas BPJS. Iya. Iya. Depannya, yang penting kita sudah mempersiapkan, nanti bisa ke sana. Ada lagi yang lain? Geser lagi tuh. Sudah semua ya, jadi pertanyaan. We just wait. Tailored approach. Ya, jadi mungkin Maunya apa? kita spend beberapa hari di Tarakan. Kita kemarin nggak juga. Kemudian kita juga nggak ingin sih Pak, jangan sampai nanti dengan mentor internasional datang ngajarin terus dipersulit nanti oleh para dewa dari UI. Gitu. Jadi kita juga perlu Enggak, kalau kita udah first up pendidikan kerjasama dengan kita perlu rumah sakitnya yang kerjasama, ya kan pemprov kan, langsung ya dia udah up pendidikan aku udah seneng, mau yang sumber waras belum bisa, kalau mau jual aja Susah Pak, kemarin rupanya masih tarik ulur dengan ada serikat pekerjanya di sana. Kalau mau Pak, SDM-nya kita jangan ambil Pak, kita beli rumah sakitnya aja, karena kaitannya dengan SDM-nya itu yang rupanya yang bikin pusing SDM-nya. karyawan. Iya kan, yang sumber waras ya. Kalau dari Bu Kartini dia betul-betul ingin jual. Kemudian dia hanya minta tolong dibangun rumah sakit dan pusat. Kita masih namanya sumber waras, RSUD sumber waras. Dan saya mau jadinya itu juga pendidikan. Saya juga mau jadi itu masih pendidikan. SDM-nya kan, SDM-nya itu yang Biasanya gampang, kira golden shift kan, terima dulu, macam-macam pecat, bayar tak sesuai dengan segala itu. punya yayasan Pak. Sudah punya Sudah punya itu Pak. Kita mau Tinggal deal aja. dia Tinggal Ibu Kartini. kalau dia mau, kita mau. Setahu saya sih ditawarkan bahkan Coba aku tanya. Sudah ketemu saya dengan Pak Aji-nya Pak. Memang masih antara iya enggak. Kita kalau untuk karyawan kita terima nggak apa macam-macam kita PH, hitung aja hitung berapa golden PH. shake kan. Itu kereta api, kita Pak Jalan, saya tarikan ke PT Transportasi Jakarta, Pak Sri Cuncoronya. 1 tahun dia mutasi 12.000 pegawai, pecat 150 kereta api. Nggak bisa jadi kereta Jadi api. bagus kereta api sekarang Pak. Mungkin bisa hari ini, dalam 150 pecat, dia nggak mau tahu. Makanya sekarang saya butuh orang kayak kamu ditransfer ke saya bajak nih. Jadi saya taruh di Direksi Transportasi Jakarta, Transjakarta. Lo masuk sini mana nggak beres, pecat rumah, bayar aja pusing amat. Itu dari kereta api. KA bagus. Iya, itu karena itu ada tukang pecatnya. Terus yang ada preman, ada yang bintang 2, polisi ada yang bintang 3 sama marinir. Ini pun saya tarik jadi komisaris. Saya telepon mereka, semua kereta api yang lakukan ini over ke saya, kan udah bagus. Kita beresin seluruh bus Jakarta, seluruh terminal halte bus, jadi nanti sama kereta api gabung jadi bagus. Soalnya udah bagus loh kereta KA api. bagus kan. Udah kayak bagus. Ya. Semua mesti terminal bandara, udah kayak bandara. Udah kayak bandara. Kereta api itu tuh betul kayak bandara. Orang Nggak ada preman. Sekarang pakai itu KTP Pak hebat. Saya kemarin heran. Hebat. Ya, saya. Nanti kita kontak-kontak. Oke, baik. Lalu kita kontak Mas. Ya, oke, baik. Siap.